Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia hebat yang soleh dan soleha, yang ibu cintai dan ibu banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar Ananda hari ini? Semoga Ananda dan keluarga sedang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa. Untuk pembelajaran kali ini, kalian akan belajar tentang menulis teks persuasi. Pada pertemuan lalu, kalian sudah belajar tentang apa itu teks persuasi, lantas lagi struktur teks persuasi, dan ajakan yang terdapat di dalam teks persuasi. Untuk kali ini, kalian akan belajar tentang menulis teks persuasi. Yang akan dipelajari untuk kali ini adalah langkah-langkah menulis teks persuasi beserta contoh kerangka karangan. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari untuk kali ini adalah menyajikan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan atau pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran usai, Ananda diharapkan dapat menyajikan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur teks kebahasaan dan aspek lisan. Inilah langkah-langkah cara menyajikan teks persuasi. Siapa yang tahu langkah yang pertama apa? Ya, langkah yang pertama adalah menentukan topik. Sebelum menulis teks persuasi, Ananda terlebih dahulu harus menentukan topik. Topik yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menulis teks bisa berupa masalah sehari-hari. Bisa topik sosial, bisa topik budaya, dan juga bisa tentang topik peristiwa alam. Yang kedua adalah menentukan tujuan. Teks persuasi mempunyai tujuan, yaitu meyakinkan pembaca dan pendengar terhadap topik yang dibahas. Oleh karena itu, buatlah tujuan pembuatan teks persuasi itu dengan jelas agar mudah dipercaya oleh orang lain. Salah satu contohnya, mengajak para pembaca atau pendengar untuk menggunakan masker sejak pandemi COVID-19 berjangkit. Anda juga bisa mencari nanti contoh yang lainnya. Langkah yang ketiga adalah membuat kerangka karangan. Siapa yang ingat? Kerangka karangan teks persuasi itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah pengenalan isu. Tahap yang kedua adalah rangkaian argumen. Nah, setelah itu, di dalamnya ada pernyataan ajakan. Dan langkah yang terakhir adalah penegas ulang. Teks persuasi yang Ananda susun harus mengandung pernyataan yang berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Langkah yang keempat, Ananda harus mengumpulkan data. Setelah penentuan topik, tujuan, dan kerangka karangan, selanjutnya Ananda melakukan pengumpulan data berupa fakta yang akan memperkuat pendapat Ananda tentang isi teks tersebut. Contoh, ini adalah sebuah fakta. Contoh,
menurut data United Nations Development Program, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia berada pada peringkat 124 dari 187 negara. Boleh nanti kalian, maaf Ananda, nanti boleh mencari contoh lain yang berupa fakta. Ya. Langkah yang kelima adalah menulis teks persuasi. Setelah semua siap, Ananda bisa dengan mudah menulis teks persuasi. Dalam menulis teks persuasi ini, gunakanlah bahasa Indonesia yang baku dan mudah dipahami agar mudah dicerna oleh pembaca atau pendengar. Inilah contoh kerangka karangan. Ananda ini hanya gambaran saja, nanti kalian boleh mencari sendiri. Contoh. Topiknya atau temanya adalah tentang kesehatan. Ini yang dijadikan sebagai pengenalan isu adalah tentang rokok. Apa itu rokok? Di dalamnya nanti dalam pengenalan isu ini harus memuat tentang yang pertama pengertian rokok, yang kedua adalah kandungan zat yang terdapat di dalam rokok. Yang kedua, rangkaian argumen. Ini rangkaian argumennya berisi tentang apa bahaya rokok bagi kesehatan. Yang pertama, bahaya rokok bagi kesehatan. 1. Bisa menimbulkan berbagai penyakit. Bisa jantung, bisa kanker, bisa bronkitis. Ini berbagai macam ada di sini. Yang berikutnya adalah bisa membahayakan orang lain yang bukan perokok atau yang dikatakan dengan perokok pasif. Lantas ini di bagian pernyataan ajakan. Ini kerangkanya seperti ini. Marilah hidup sehat tanpa rokok. Bagaimana ini supaya kita hidup sehat? Yang pertama, hilangkan itu rokok. Seperti apa cara menghilangkannya? Pertama, cari kesibukan atau beraktivitas. Yang kedua, banyak berolahraga. Yang ketiga, tentunya makan makanan yang bergizi. Langkah yang keempat, tahapan yang keempat adalah tentang penegasan ulang. Ini kerangkanya upaya mencegah merokok di masyarakat. Bagaimana caranya pencegahannya? 1. Kampanye anti rokok. Yang kedua dengan pendekatan melalui agama. Dan yang ketiga mengikuti kebijakan dari pemerintah. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan wawasan serta manfaat bagi Ananda. Selamat mencoba untuk menulis teks persuasi. Sampai jumpa pada materi pembelajaran lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.